bak, atau kita ambil gayung kita cuci, namanya sunnah. Kemudian kita berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, berkumur-kumur dan sebagainya, namanya sunnah. Permulaan wajib itu semenjak kita membasuh wajah. Cuma yang dikatakan wajah yang mana? Muka. Batasannya sampai mana? Sama itu, kalau batasannya laki sama perempuan sama. Batasannya dari atas, dari tempat permulaan tumbuh rambut. Kalau ini agak gede, apa namanya? Dahi. Dari sini sampai ke sini ya. Sampai bertemu dua tulang dagu. Kalau kiri kanan ataupun lebar dari apa namanya ini? Ini. Ini. Ini buah dagu ini sudah termasuk dalam bagian leher. Leher aurat. Maka kalau kita pakai mukena itu harus ada apa namanya? Pakai kain, pakai anduk kecil itu di sini supaya nggak nampak aurat. Nah, maka untuk itu juga saat kita membasuh muka itu mesti basah semuanya. Mesti basah. Mesti basah. Kalau orang laki-laki ada jenggotnya, di jenggotnya harus basah. Semua yang ada di muka, bulu mata, bulu kening. Kalau lelaki ada kumisnya, ada jambangnya lagi, ada jenggotnya yang tebal, itu wajib basah semuanya. Kecuali tebal jenggot kita sudah sampai ke orang Arab, itu boleh basah luarnya saja. Tapi kalau di Aceh jarang. Paling-paling ya kumisnya tipis, jenggotnya pun ala kadar. Cuma nampak laki-laki aja. Kalau tebal jarang, nggak kayak orang Arab. Maka di saat kita membasuh muka, disitulah kita melafadzkan niat di dalam hati. Ya, niatnya dalam hati. Kita ambil air di sini. Di mana kita letak pertama airnya? Di sini. Di mana pun boleh, di atas juga boleh. Begitu kita letakkan air di muka, langsung kita niatkan dalam hati, sahaja aku berwudu. Untuk pertama basuhnya, sampai semuanya harus basah ini. Sampai dahi-dahinya basah, ininya basah, sampai jambang-jambangnya basah, semuanya harus basah. Termasuk ini, ujung-ujung mata ini juga harus basah. Ya, nah. Kemudian sesudah itu baru kita membasuh tangan sampai siku. Sampai siku, sampai sini. Cuma untuk meyakinkan kita sudah basah, disunnahkan melebihkan tahjil kalau bahasa di kitab. Sampai sini basahnya. Lebih sampai sini. Untuk apa? Untuk meyakinkan. Ya. Yang pertama. Yang kedua, riwayat daripada Nabi bahwa tanda umat Nabi di akhirat nanti, tanda umat Muhammad, beliau itu tandanya wajah dan tangannya putih, bercahaya. Maka kalau kita panjangkan basuhnya, nanti lebih panjang lagi cahaya kita. Nah, itu tanda umat Nabi, muka dan dua tangannya bercahaya. Maka kalau kita semakin luas basuhnya, maka cahaya juga semakin luas. Itulah untuk akhiratnya. Sedangkan dunianya itu faedahnya yaitu untuk meyakinkan bahwa yang wajib itu sudah basah semua. Kemudian menyapu sebagian kepala. Sebagian kepala bukan sebagian rambut. Nah, kalau kita perempuan panjang rambutnya, tidak boleh sampo di ujung. Ambil rambut panjang sampo di sini gitu. Gak boleh, harus rambut yang di kepala. Walaupun sebagian, walaupun basahnya cuma sekedar 10 helai, boleh, nggak apa-apa. Yang penting rambut di kepala. Kemudian sudah itu baru kita
membasuh telinga atau menyapu telinga itu sunnah. Kemudian mencuci kaki, begitu juga wajib batas cucinya itu sampai di mata kaki. Harus kena, harus basah semua, bahkan harus basah sampai ke dalam kuku-kukunya supaya sah wudhu kita. Kemudian ada sesudah berwudhu ada amalan sunnah yang kadang-kadang kalau kita kerjakan, sudah kita kerjakan alhamdulillah, kalau belum dianjurkan. Kenapa? Ini faedahnya banyak sekali. Yang ada kita bisa lihat di dalam. Mungkin kita udah lupa. Ini supaya sama-sama kita mengamalkan kembali. Doa sudah wudhu. Doa sudah wudhu. Lafaznya asyhadu alla di dalam, sejajar dengan di luar. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang itu, maka angkatkan kepalamu ke langit. Suruh angkat kepala ke langit, ambil kepala angkat ke langit. Bukan gitu kan? Kalau ibarat kita gitu kan? Ambil kepala angkat ke langit, enggak. Maksudnya menengadahkan ke langit. Bukan suruh ambil kepala. Ambil kepala, mengangkatkan kepala ke langit, enggak suruh ambil. Suruh angkat aja. Itu menengadahkan ke langit lalu membaca doa. Inilah doanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta amaltu su'an wa dalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika faghfirli kulla zambin wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian sambung lagi, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Itu kebanyakan kita kalau amalnya agak dikurang sedikit. Paling-paling bacanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Langsung terus Allahumma subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Lanjut kemari astaghfiruka wa atubu ilaika. Kemudian langsung Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Di situ sudah memadai, sudah mendapatkan fadilah yang akan dijelaskan ke depan ini. Apa fadilahnya kalau kita mengamalkan doa tersebut? Maka di sini disebutkan, mana dia? Di halaman itu juga, ya, dalamnya. Langsung artinya nggak usah kita baca, cuma kita langsung kita baca kelebihannya. Apa keuntungan kalau kita baca doa sudah wudu atau doa berwudu? Halaman 48 sekarang. 48 di dalam, di kata Imam Ghazali. Dah jumpa? Nah, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ia nakal daripada ulama terdahulu, anna man qala haza ba'dal wudu'i khatma ala wudu'ihi bi khatimin wa rafa'a lahu tahtal arasyi falam yazil yusabbihullah ta'ala wa yuqaddisuhu wa yuktabu lahu sawabun zalika ilal yaumil qiyamah. Artinya, barang siapa yang membaca doa ini kemudian daripada mengambil air sembahyang, ini faedahnya, ini kelebihannya, niscaya disuratkan akan pahalanya itu dalam satu suratan. Di saat kita membaca doa sesudah berwudu itu asyhadu an la ilaha illallah,
sampai Allahumma ja'alni min ibadika shalihin, di situ saja juga boleh. Maka Allah Ta'ala akan menulis pahala tersebut. Allah tulis, kemudian sudah tulis distempel suratan pahala mengambil sembahyang itu dengan satu khatim, dengan satu stempel yang bercap dan diangkatkan baginya di bawah aras, dan senantiasa ia mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dan mengucap takdis ia akan dia, dan disuratkan baginya akan pahala demikian itu hingga hari kiamat. Salah satu faedah kita membaca doa sesudah berwudu adalah yang pertama, Allah Ta'ala akan menulis pahala kita itu, kemudian Allah Ta'ala stempelkan, kemudian suratan itu Allah gantung di bawah aras, yang mana suratan tersebut selalu mengucap tasbih kepada Allah Ta'ala, dan selalu pahalanya mengalir, walaupun kita bacanya cuma sekali, tapi pahalanya terus mengalir hingga hari kiamat. Itulah salah satu faedah. Kalau salat wajib itu kewajiban, sekedar menunaikan kewajiban. Tapi kalau ini untuk mendapat kelebihannya lagi, seperti kita baca doa sudah azan, kita baca doa sudah wudu. Itulah salah satu faedahnya, berdoa sesudah wudu. Doanya apa saja yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Itu kalau kita potong. Kalau sambung sini juga boleh. Sambung sini, la ilaha illa anta amaltu su'an wa dalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika. Faghfir li kulla zambin wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika shalihin. Sambung lagi, waj'alni saburan syakuran waj'alni azkuruka zikran kasiran wa asbahuka bukratan wa usila. Kalau sampai habis boleh, cuma seperti kita dengar sama guru yang lain, cuma sampai di lafaz waj'alni min ibadika shalihin juga boleh. Pengertiannya kita sudah mendapatkan fadilah, kelebihan, keutamaan seperti yang diceritakan oleh Imam Ghazali tadi. Nah, kemudian itu kita sesudah masuk ke dalam, keluar lagi. Tadi berbicara tentang si barang siapa yang tidak wara'a, yang tidak menjaga diri daripada menuntut ilmu, maka akan dibalakan 3 perkara. Yang pertama yaitu dimatikan akan dia pada masa mudanya sehingga tiada berkah umurnya, tiada amal yang banyak yang dibawanya, atau jatuh akan dia pada pihak tepi-tepi negeri. Nah, ini Abu Dipayapasi sering mengingatkan, kalau kalian lagi belajar, jangan putus-putus belajarnya. Jangan ada kalau lagi belajar ala pingin rasanya mau pergi ke negeri jiran, pergi ke negeri Malaysia.
mau cari duit. Kenapa? Karena tidak betah di daya. Karena orang bilang kita makin hari makin tua, umur makin bertambah, usia makin berkurang. Sedangkan yang dari anak-anak sudah menjadi remaja, kemudian sudah menjadi orang dewasa, yang pastinya membutuhkan kepada teman hidup ataupun pasangan. Kayak yang mereka bayangkan kalau tinggal di daya ini, tinggal di daya dimanapun daya, tidak ada apa namanya? Masa depan. Iya, bisa saja dikatakan ada masa depan atau tidak ada mahar untuk melamar seorang wanita. Mereka takut. Akhirnya mereka takut, dipikir-pikir ya juga ya. Kalau kita tinggal di daya, kan nyuci dan segalanya, jam 9 naik ngaji lagi. Habis itu tidur siang sebentar, zuhur bangun sholat, habis sholat makan, habis makan ngaji lagi. Kemudian terus sampai sholat asar umpamanya. Habis sholat asar, sholat asar, sudah asar, masak, nyuci dan sebagainya. Jam 6 masuk masjid, ya azan maghrib, sholat maghrib, habis maghrib ngaji lagi. Tunggu sholat isya sampai setengah 10, sholat isya sampai habis sholat isya, lanjut dengan ngaji lagi. Pokoknya pekerjaannya hari dan malamnya itu mengaji. Di mana kita bisa dapatkan mahar? Maka timbullah rasa kecemasan, ketakutan dan segalanya. Apalagi ada orang-orang yang merayu ataupun menggoda. Tidak usahlah kau tinggal di daya. Nanti kau nak kawin sama siapa kawin? Dengan apa kau nak kawin? Kau nak kawin dengan uang sedekah? Tak cukup. Orang sedekah pernah banyak-banyak. Habis banyak sedekah 100.000. Belum sampai berapa tahun kita simpunkan 100.000 baru sampai 30 juta. Berapa tahun? 30 tahun. Waduh, tak jadi kawin. Itulah salah satu godaan-godaan. Kemudian ini kejadian. Kemudian dia pikir-pikir iya juga yang temannya katakan iya juga. Kalau aku tinggal di sini nantinya sampai tua udah dapat kawin. Umur bertambah, usia berkurang. Akhirnya berangkatlah dia pergi ke negeri jiran, ke negeri Malaysia. Karena di sana ditawarkan ada satu pekerjaan yang kita kerjakan, gajian sehari-harinya yaitu kita umpamakan 300.000 lah. Dia kali-kali terus gaji sehari 300.000. Untuk makan berapa? 100 lah, 100.000. Makan, minum segala macam ini, sabun mandi, odol dan segalanya 100.000. Jadi tinggal 200.000. Sehari 200 kali 10 2 juta, kali sebulan 6 juta, sebulan 6 juta, kali setahun udah berapa? Kali 10 bulan udah 60 juta. Kali 10 bulan, setahun sekitar 60 juta. Udah cukup. Nah, dia bayangkan ini kalau saya pergi selama 2 tahun ataupun 3 tahun sudah ada mahar, sudah ada mobil, sudah ada rumah, kontrak sudah ada. Begitulah bayangannya. Kemudian dia langsung berangkat. Dan ternyata dia memang bekerja di tempat yang seperti saya katakan tadi, itu gajinya 300.000 dengan uang kita. 300.000. Tetapi masalahnya tidak sesuai yang dia rencanakan. Ternyata dikarenakan pikiran kita saat itu 300.000 ada hari ini, besok juga ada lagi. Yang ada hari ini dihabiskan. Dihabiskan, besok itu lagi. Lah untuk apa ada simpan, besok ada lagi. Itu sampai menjelang, sampai sudah waktu hampir 5 tahun. Jangankan uang mahar, untuk pulang aja nggak ada lagi. Nah, inilah salah satu
tanda-tanda ataupun bala musibah yang diberikan kepada orang-orang yang memutuskan pengajian hanya gara-gara takut tidak sempat kawin. Takut tidak bisa kawin dengan uang sedekah. Maka kemudian dia bekerja setahun tidak cukup. Pindah bekerja sini, pindah sana pun nggak cocok, pindah tempat lain lagi. Sehingga dia jadilah berkhidmat ataupun jadilah karyawan orang lain, disuruh sana, disuruh sini. Bahkan kalau tidak cocok kena marah lagi. Baru dia rasakan, ini kenapa, ada apa dengan saya? Kenapa saya bisa begini? Ternyata penyebabnya kenapa? Gara-gara dia keluar tengah asik-asik, enak-enaknya belajar, dia keluar untuk mencari rezeki. Yang mana sang pemberi rezeki tidak ridha. Itulah, maka kalau kita punya anak, punya cucu yang lagi di pesantren, minta izin untuk pulang, yang dikasih. Ada jalan. Nanti kita sudah makin lama makin tua. Buktinya kami di Payabasi tidak ada seorang pun yang terhambat perkawinannya hanya gara-gara tidak pergi keluar. Tidak ada. Semuanya sempat kawin, semuanya sempat punya kereta, semuanya sempat punya yang lain juga. Orang pakai HP, kita juga pakai. Orang pakai motor, kita juga. Orang nikah, kawin, pesta, sama juga. Gak usah takut. Karena ini masalahnya kalau udah di daya itu udah banyak godaannya. Maka di Payabasi, siapa yang mengaji di sana kalau sudah jadi seorang guru, sudah jadi seorang ustadz, sudah titel dewan guru, itu sama abu tidak dikasih pulang lagi. Minta izin pulang nggak dikasih. Cuma ada yang pulang kadang-kadang tidak ada izin. Itulah masalahnya. Kenapa nggak dikasih pulang? Karena abu di Payabasi untuk santri-santrinya baru dikasih pulang seperti ini. Pulang mendirikan daya, pulang mendirikan pesantren. Walau bukan ke kampung halamannya, kemana yang cocok bagi abu. Maka kami tinggal di Payabasi itu, kalau untuk tahunnya sudah lama sebenarnya. Kami masuk pesantren tahun 2001. Tamat MTSN, tamat MSN. 2001 masuk pesantren, kemudian sekitar tahun 2013 kalau nggak salah, tidak salah 2013 minta izin sama abu rencana abu mau berkeluarga, minta izin sama abu. Jawabannya abu satu aja. Apa jawaban abu? Masih ada rencana mengaji? Itu pertanyaan abu. Apa ada jawab? Masih abu. Pengertiannya boleh berkeluarga, tapi ketentuannya tidak boleh keluar. Tinggal di Payabasi, ada rumah dikasih sama abu, rumah satu kamar, karena untuk berdua masih cukup satu kamar. Ya. Untuk sehari-harinya apa? Apa yang bisa kita buat di daya? Kalau punya sawah di dekat daya, kita pergi sawah. Kalau kita bisa bikin kue, bisa menjahit dan sebagainya, ya kita jahit. Punya santri-santri di situ. Yang intinya tidak usah takut dengan kehidupan anak-anak kita yang di pesantren. Jangan kita bayangkan tidak ada masa depan nantinya dia itu. Akan mati kelaparan. Karena kewajiban kita sebagai orang tua apa? Bukan membiayai hidupnya sampai kita meninggal, bukan. Tapi kewajiban kita sebagai orang tua adalah mendidik anak kita sampai tingkatan rasyid. Rasyid itu apa? Sampai tingkatan dia itu tahu dirinya itu siapa, apa tugasnya dilahirkan ke dunia ini, apa tujuan hidupnya. Nah, itu udah cukup. Cuma tapi kalau kami ini punya bagaimana itu tidak masalah.
Tetapi kalau kita tidak mendidik anak kita sampai sederajat itu, maka dia akan kita pertanggungjawabkan. Nah, maka beginilah tujuan Nabu. Kita misalnya nggak sanggup mengajarkan sendiri, tidak ada waktu, tidak ada kemampuan, tidak ada kesempatan dan sebagainya, maka kita buka tempat ini adalah untuk anak-anak kita dididik ilmu agamanya supaya benar sholatnya, benar ibadahnya, dan juga benar di hal yang lainnya. Nah, itu baru dikatakan sudah rasyid, sudah mengerti ilmu tentang kewajiban sehari-harinya, tentang kewajiban dia sholat itu udah ngerti tidak? Belum mengerti. Kita orang tua wajib mengajarkannya. Ami tidak bisa, Abi. Iya, kalau tidak bisa, kita kan apa yang bisa? Kenapa? Ya, ini penting. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua, di antara kita itu ada yang meninggalnya. Begitu kita meninggal, amal kita itu habis atau terpuntung. Tetapi ada juga amalan yang kalau kita kerjakan walaupun kita sudah meninggal, walaupun kita sudah jadi almarhum, tapi pahala terus mengalir. Apa saja? Yaitulah yang pertama Nabi berkata, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita sebarkan. Tapi kami nggak bisa, Abi. Apa yang bisa? Misalnya kita bisa ajarkan anak doa makan. Dia setiap makan dia baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dia baca doa. Kemudian doa apa lagi? Doa tidur kita ajarkan doa anak. Bismillahirrahmanirrahim mahya wa amut. Maka setiap dia baca doa itu, pahala dia baca itu mengalir ke kita. Apa yang kita bisa, kita ajarkan doa anak kita. Lebih-lebih lagi apa itu yang dia kerjakan setiap hari, yaitu seperti doa tadi. Doa makan, dia makan setiap hari sehari 3 kali. Doa sudah makan, kita ajarkan. Apa yang bisa? Apa yang bisa? Kenapa? Ya itulah, karena di saat kita sudah tiada, dia pun masih melakukan yang kita kerjakan, maka pahala akan terus mengalir. Kita misalnya mengajarkan anak kita tentang jawaban sholat umpama. Kalau muadzin berkata Allahu Akbar, jawabnya apa? Allahu Akbar juga. Asyhadu an la ilaha illallah, apa jawab? Asyhadu an la ilaha illallah juga. Kemudian kalau dikata muadzin hayya 'alas shalah, jawab apa kita? La haula wala quwata illa billah. Kita ajarkan sama anak kita. Maka anak tersebut di saat dia mendengar azan, dia jawab hayya 'alas shalah, muadzin berkata, dia jawab la haula wala quwata illa billah. Kalau ilmu yang didapatnya dari kita, maka yang dia ucapkan itu dia dapat pahala, kita juga mengalir. Nah, itulah ilmu allama ilman allamahu. Jadi udah kelebihan azan. Kemudian anak-anak yang tidak orang alam dalam pendidikan akan dengan 3 perkara. Yang pertama, dimatikan pada ketika muda. Yang kedua, jatuh akan dia pada pihak tepi-tepi negeri. Tepi-tepi negeri itu apa? Tinggalnya di tempat yang tidak mau tinggal orang lain. Misalnya di pinggir laut sana. Ini di apa namanya? Pulau Lukui. Ada yang tinggal di situ, nggak ada? Nggak ada kan? Nah, disitulah tinggalnya kita. Di tempat tidak ada orang. Atau dibalakan dia dengan berkhidmat pada raja-raja. Kita hidup jadi apa namanya? Nya bahasa Cehiban, nya bahasa Indonesia payah da berak becu dah. Nya bahasa Ceh ji. Bisa jadi bagaikan lami, kerja ada, uang tidak ada. Nah, gitulah. Ya, jadi babu. Inilah yang bahayanya. Kerjanya banyak, uangnya sedikit. Nah, jadi buruh. Maka manakala adalah orang yang menuntut ilmu itu terlebih war'a, niscaya. Jadi seorang penuntut ilmu itu baru bermanfaat ilmunya
baru berguna, baru berkah yang banyak, terlebih banyak faedah, yaitu dia harus wara'an, harus menjaga diri daripada perbuatan dosa. Sebenarnya saya live di media ini, siapa yang tahu, siapa tahu ada yang butuh. Kemudian tadi sudah sampai mana tadi, ilmu yang bermanfaat. Kita sambung lagi ini. Pahalanya akan mengalir selalu kepada dia bila seandainya dia itu ada ilman, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan itu satu. Yang kedua, wawaladan tarakahu, anak yang dia tinggalkan yang berdoa untuk dia. Maka anak yang ditinggalkan berdoa baru dia mau berdoa, yaitu mesti anak yang salih. Harus kita ajarkan ilmu agama, kita ajarkan tentang kehidupan, apa tujuannya, bagaimana kehidupan keselanjutannya. Nggak ada papan tulis ya? Nggak apa-apa, nanti ke depannya kita ambil papan tulis. Karena saya kayaknya lebih asik kalau ada papan tulis lagi, biar kita tulis yang perlu kita tulis. Yang pertama untuk pribadi saya supaya teringat. Yang kedua, kalau untuk dilihat dengan nada tulisan lebih terekam lagi. Pertama mata melihat, kedua telinga mendengar. Kalau ini cuma mendengar, jadi kurang tertangkap. Apalagi kalau kita sudah jadi ibu-ibu ini, banyak masalah di kepala ini, berbagai macam ya. Kayak kadang-kadang walaupun masuk keluar lagi. Tapi kalau udah tertulis, udah gampang mengingatnya. Jadi ke depan lah di situ ada papan tulis. Kita usahakan. Ini ada pertanyaan. Boleh saya jawab? Sebentar ya. Si A melihat si B mencuri sawit. Kemudian si A mengakui, si A melihat si B itu mencuri sawit. Kemudian si B mengakui pada hakim dia tidak mencuri. Kita sebagai hakim bagaimana hukumnya? Yang melihat dengan yang mencuri. Ini harus kita lihat dulu yang lihat itu siapa. Kalau seandainya yang melihat dua orang lelaki yang adil, baru bisa dijadikan saksi. Kemudian kalau di sini antara satu orang dan satu orang, maka lebih kuat si B. Satu orang dia bilang si A bilang si B curi sawit. Dia melihat si B curi sawit. Si B ini mengaku tidak mencuri. Siapa yang kita percaya? Iya. Saksinya sama. Ini si A ini. Saksinya melihat si B curi sawit. Ini untuk masalah, untuk dakwah ada dua orang. Kalau si B bilang nggak ada, ya dimenangkan si B. Walau dia bohong. Walaupun tadi ada mencuri, tapi dia mengambil tidak ada, maka diterimakan perkataan dia tidak mencuri. Soal dia itu berbohong itu bainahu wa bainallah. Allah yang menghukumi dia. Secara hukum hakim dia dibebaskan dari tuduhan. Begitu insyaallah jawabannya. Ya Muhammad ya Habibi. Kemudian kita lanjut ke luar lagi. Ini udah jelas. Yang penting hari ini usahakan kalau yang yang sudah biasa mengamalkan doa sudah wudhu, amalkan terus. Kalau yang belum biasa, usaha. Karena kita itu masuk surganya Allah Ta'ala dengan amal, bukan dengan ini, dengan amal. Dengan banyak amal, tinggi surganya. Kalau nggak ada amal,
macam mana masuk surga. Itu nggak bisa. Nggak bisa masuk surga. Maka salah satu amal inilah kita kerjakan doa sesudah berwudu. Abi kami nggak bisa, Abi. Yang bisa apa? Abi bisanya cuma asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu aja juga boleh. Nanti Senin depan kita tulis biar terhafal. Ya ada kitab, lihat di kitab, yang nggak ada kita tulis ke depannya. Sebagai amalan tambahan. Kalau misalnya umpamanya kita nak salat tahajud lebih bagus lagi. Ini cuma kadang-kadang seperti saya bilang tadi, kita tidurnya karena harinya kecapean, tidurnya malam, bangunnya hampir bangunnya hampir keluar matahari. Udah masuk salat subuh. Bagaimana nak salat tahajud lagi? Nah, ini kan amalan berbarengan dengan salat. Nah, habis wudu doa, kita salat setiap hari 5 kali yang wajib, maka kita bisa mendapatkan pahala ini sebanyak 5 kali. Maka amalkanlah. Abi ada mengamalkannya? Ada. Cuma kadang-kadang nggak ada juga. Maksudnya setidaknya ada beramal itu. Karena begini, kita ini umat Nabi, amal yang wajib itu sudah pasti dituntut nantinya. Yang sunat dituntut juga, ditanya juga. Kenapa kalau tidak kerjakan sholat duha? Apa jawab kita? Gak sempat, gak diterima. Karena begini, amal sunat itu Rasul berkata, kerjakanlah semampu kita. Kalau mampu sehari sekali, kerjakan sehari sekali. Tidak mampu seminggu sekali, ya udah seminggu sekali. Tidak mampu seminggu sekali, kerjakanlah sebulan sekali. Sebulan sekali nggak mampu, setahun sekali. Nggak sempat juga. Tidak juga, kami sibuk. Habis kita panen padi sudah apa namanya? Ya sudah nanam lagi. Kemudian tunggu panen lagi, kemudian nanam lagi. Ya, kapan kita selesainya? Nah, maka setidaknya kata Nabi, seumur hidup sekali harus ada. Itu semua, misalnya apa? Salat duha. Tidak pernah, harus pernah sekali, harus pernah. Salat tahajud, belum pernah, harus pernah. Kalau udah sekering nggak apa-apa, silahkan kerjakan. Ini bukan maksudnya berhenti, bukan. Yang belum pernah kerjakanlah, yang sudah kerjakan bertahanlah, gitulah maksudnya ya. Misalnya seperti salat tasbih. Salat tasbih itu yang banyak pahalanya. Kita kerjakan biasanya malam nisfu Sya'ban atau malam Isra Mi'raj. Nah, itu dianjurkan sangat. Nabi pernah berkata pada pamannya, wahai pamanku, kerjakanlah salat yang mana salat tersebut akan menghapus dosamu semuanya, besar kecil, terang-terangan tersembunyi, sudah lama ataupun sudah baru, yang akan datang dan yang sudah dikerjakan akan diampuni dosanya dengan melakukan salat tasbih. Salat tasbih. Kapan dikerjakannya? Kapan saja boleh. Tidak mesti di malam nisfu Sya'ban, kapan saja boleh. Yang penting ketentuannya seperti salat tasbih ya. Karena dinamakan salat tasbih dengan sebab apa? Karena di dalam salat itu banyak tasbihnya. Maka dinamakan salat tasbih. Faedahnya seperti saya bilang tadi, mengampuni dosa. Penting. Kenapa penting? Karena kita semua ada dosa. Mau laki, perempuan, muda, tua, kecil, anak-anak dan sebagainya ada dosa. Dia lunak kapan? Malam besok kan? Kita di sini malam besok juga. Nanti malam sini. Berantengan di malam. Ya nggak apa-apa. Iya, Di Manasan malam nggak apa-apa. Kita di sini. sholat tasbihnya nggak ada, katanya. Nggak ada. Mau minggu sini ya malam besok. Malam Rabu tak tasbihnya. Itu habis Isya.
Harus maghrib bisa. Nah, biasanya ya habis Isya, karena begini, habis sholat maghribnya kita baca Yasin 3 kali. Habis baca Yasin itu nampaknya udah masuk waktu Isya. Sudah orang Isya baru kita sholat tasbih. Kita datangnya sebelum Isya. Karena berbarengan. Habis sholat Isya langsung tasbih. Insyaallah nanti kalau nggak ada halangan yang maghrib di sini juga. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi Innal ladzina amanu. Dah, kita lanjut kembali lagi. Dan setengah daripada wara yang kamil itu bahwa memelihara ia daripada kenyang dan daripada banyak tidur dan daripada banyak perkataan yang sia-sia, termasuk dalam pekerjaan war'a, menjaga diri daripada perbuatan dosa. Termasuk war'a itu ada tingkatan. Ada war'a saja, ada war'a kamil, war'a yang sempurna. Kalau war'a saja itu menjaga diri daripada perbuatan dosa, tidak melakukan perbuatan dosa, itu sudah war'a. Ini ada war'a kamil. Termasuk yang mana war'a kamil? War'a yang sempurna itu bagaimana? Yaitu memelihara diri daripada kenyang. Tidak kenyang dia. Habis sudah? Belum. Kita mau laksanakan boleh. Jangan terlalu kenyang maksudnya. Atau jangan selalu kenyang. Kenapa? Ya. Kalau sudah kenyang, ini udah mendekati bulan Ramadan. Kalau sudah kenyang itu bawaannya mau apa? Tidur. Mau tidur. Kalau sudah tidur itu ada saja yang membuat mata kita itu terlelap. Nanti takutnya maghribnya tinggal, tarawihnya apalagi. Nah, maka disarankan itu jangan terlalu kenyang. Berbuka puasa jangan banyak kali kita makan, sehingga kalau sudah kenyang akan membawa kita kepada banyak tidur. Karena di sini tidur banyak dilarang juga. Jangan banyak tidur. Jadi kalau kita ibu-ibu kayaknya tidak banyak tidur. Banyak makan nggak tahu juga. Banyak apa tidak. Tapi itu termasuk tidak dianjurkan maksudnya. Dan termasuk dalam war'a lagi yaitu dari menjaga diri daripada banyak perkataan. Ngomong lagi bukan nggak boleh ngomong. Kalau nggak ngomong kita ngapain juga di sini. Nah, bukan itu maksudnya. Jangan perbanyak perkataan yang sia-sia, tidak ada faedahnya. Tidak ada keuntungannya. Nanti bisa-bisa celaka. Kalau nggak celaka di sini, di sana nanti. Dan juga memelihara ia daripada makan akan makanan pekan. Termasuk war'a lagi tidak makan makanan pekan. Tidak makan makanan apa namanya? Pasar. Makanan jadi maksudnya. Tidak makan makanan jadi di pasar. Ini udah mendekati Ramadan ya. Ini untuk menjaga diri maksudnya. Haram tidak haram. Boleh. Ya itulah maksudnya buat sendiri. Kenapa nggak boleh? Karena tidak ada jaminannya. Kalau beli bukaan gitu, kue-kue gitu tuh? Iya, ini maksudnya untuk war'anya. Bukan nggak boleh beli, jangan salah hati. Untuk menjaga war'anya tidak dianjurkan membeli makanan pekan. Kenapa? Ini dibilang. Itu terlebih hampir bagi najis dan khianah. Karena makanan pekan itu mendekati kepada tidak suci, bukan pasti mendekati. Ini beda antara pasti najis dan pasti, itu beda. Begini misalnya kita kan ada membuat kue umpamanya untuk pekan. Itu yang kita pakai gula atau bukan? Kalau sudah banyak ada campur kan? Nah, inilah masalahnya.
ada campur-campurnya, ada tambahan sari lagi. Nah, inilah orang lain juga gitu juga. Banyak campuran-campurannya. Maka dianjurkan tidak beli makanan kedai, makanan pekan. Oh itu Abi udah larang kami. Enggak, ini maksudnya warna yang kamil, warna yang sempurna. Kita mau bikin kue tinggal 2 di rumah. Hah? Sudah capek bikin, tidak ada yang makan. Ataupun untuk membuat kue yang capek. Nah, maka lebih mudah sekarang orang jualan banyak. Nah, maka gini aja. Kalau kita beli kue ataupun makanan di pekan, kita lihat-lihat dulu itulah. Yang bikinnya itu bersih apa tidak, sudah suci apa tidak, itulah kita perhatikan. Jangan asal-asal beli aja. Nengok orangnya kita. Iya, Cantik. Orangnya cantik. Iya. Dia itu yang jualnya ngerti agama apa tidak. Ya, nanti jangan sampai dia itu nanti kalau misalnya kita beli nasi bungkus, ikannya itu tidak suci, kita makan najis. Nah, itu harus ngerti. Ini bukan kita tuduh orang pasaran jualnya itu nggak bersih, bukan. Dikhawatirkan makanan itu kadang-kadang campur dengan najis. Dia bersihkan ikan tidak suci. Itulah, darahnya tidak habis dibersihkan. Dan khianat, dan terlebih jauh daripada zikir Allah, dan terlebih hampir kepada lalai. Nah, itulah resiko kalau kita keseringan tiap hari makannya di pekan. Kita kan nggak sering makan di pekan kan? Kita beli, kita masak sendiri. Itu tidak termasuk. Yang masuk sini yaitu beli makanan jadi, tidak memasak sendiri. Paginya di warung, siangnya juga di warung, sorenya juga di warung. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi ini kalau udah tiap hari ini yang masalah. Kalau Ramadan itu nampaknya orang Ramadan yang bikin kuenya juga lagi puasa dia. Jadi secara zahiriyah dia tidak mungkin berkhianat. Nah, itu beda. Jatuh atasnya tiada kuasa mereka itu membeliakan dia. Maka jadi menyakiti, maka mati ya mata. Mati. Dan lagi karena bahwasanya mata segala fakir jatuh atasnya, tiada kuasa mereka itu membeliakan dia, maka jadi menyakiti mereka itu. Dengan demikian itu maka hilang berkahnya. Itulah kenapa. Ini maksudnya mungkin secara zahiriyah makanan enak ini kayaknya. Kenapa? Karena makanan enak itu mahal. Yang mahal itu yang beli siapa? Hanya orang-orang yang mampu. Sedangkan ada mata-mata anak-anak orang begini juga pingin dia lihat-lihat aja. Beli tidak mampu. Maka di saat menyakiti hati fakir ini, makanan tersebut sudah tidak berkah lagi. Itulah makanya dilarang beli. Kalau misalnya kue di kedai itu harganya kan 1.000, 2.000 ya, nggak ada lagi mungkin ya sekarang 1.000, 500 lah, ada juga 500. Itu kan siapa saja mampu beli ya. Tidak ada yang jual itu makanan yang tinggi harganya selangit. Ini yang masalah, sudah ada berkahnya karena menyakiti hati fakir miskin. Kita pingin beli dan cukup uang, harganya itu 1 sak beras. Kalau kita beli makanan itu dapat beli beras 1 sak, 1 karung. Itu menyakiti hati kita yang melihat, maka hilang berkah. Masih lama ya, masih ada banyak waktu. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hak orang mengajar
atas orang belajar itu 6 perkara. Hak orang mengajar atas orang belajar 6 perkara. Pertama jangan diserukan gurunya dengan namanya. Ini kesimpulan daripada penyampaian di belakang, disimpulkan menjadi 6. Yang pertama yaitu jangan diserukan gurunya dengan namanya. Tidak boleh menyebutkan nama guru dengan nama dia langsung, karena itu termasuk dalam tidak ada etika atau tidak beradab. Dan kedua, jangan dijadikan lututnya guru. Seperti di sekolah kan, gurunya di depan, muridnya di depan juga, di depan guru maksudnya. Maksudnya ada tempat duduk masing-masing. Keempat, jangan tertawa-tawa di hadapannya. Maksudnya jangan tertawa-tawa yang berlebihan sampai menyakitin atau sampai terkejut kita yang dengar. Kelima, jangan berjalan di hadapannya. Keenam, jangan mengangkatkan suaranya atas suara gurunya. Ini kalau sudah bertitel guru, kita belum titel guru. Masih masih duduk bersama, sharing. Ya, tukar-tukar. Kemudian ini kita masuk ke dalam sedikit lagi, karena ini masih dengan berhubungan dengan wudhu, ya. Masuk dalam lagi. Nah, apa ini kitanya masih satu, di dalam dan luar, kita baca dua-duanya. Di halaman 49, ya, ada situ 49 di Syahdan. Nah, baris ke berapa? 2, 4, 2, 3, 4, 7 ya, baris ke-7. Syahdan. Nah, ini perlu juga, penting juga. Masih berhubungan dengan wudhu. Karena kita berbicaranya wudhu, kita sambung terus. Syahdan bermula makruh di dalam mengambil air sembahyang itu 7 perkara. Ini hal yang sebaiknya ditinggalkan. Namanya makruh. Jadi ini termasuk dalam larangan. Cuma kalau kita kerjakan tidak berdosa. Ditinggalkan berpahala, itulah makruh. Kalau haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau makruh ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Tapi keduanya termasuk dalam larangan. Makruh di saat mengambil sembahyang itu 7 perkara. Pertama, memercikkan air atau memercikkan dia daripada kedua tangannya. Dia sembahyang sudah kita berwudu, biarkan dia itu, jangan disapu, jangan dia tertik. Apa namanya? Jangan dikipas-kipaskan. Biarkan dia. Kenapa? Karena air wudhu kita itu yang saat kita ambil wudhu, yang jatuh itu akan dijadikan sebagai malaikat. Air wudhu yang jatuh di muka kita, di tangan kita, akan jadi malaikat yang bertasbih, beristighfar pada kita. Maka jangan disapu, jangan dikipasin, ya, nggak usah, biarin aja. Sudah berwudhu, biarin aja dia itu. Tidak mengapa, tapi pahala tidak dapat. Kedua, menamparkan air ke mukanya dan ke kepalanya. Menampar apa itu kan? Ambil kita gini apa namanya? Semprot ya. Nah, ambil air, semprot ke muka, nggak boleh. Harus pakai ini ya, begini. Jangan dia apa namanya nih, kayak orang.
Ya. Susah juga ya. Cabut. Ambil air, semprot ke wajah ini, itulah. Udah, nah ini udah dipraktekkan gitu. Bahasanya apa lah? Banyak begini lah. Ambil air, semprot ke atas muka, itu dilarang. Sama aja bahasa Indonesia Ya. Ketiga, berkata-kata di dalam mengambil air sembahyang. Nih kita biasa berwudu itu sambil ngomong-ngomong. Nah, ngomong ini baju apa aku pakai kemarin pergi ke pesta itu. Berbicara, ada lawan bicaranya. Nanti kalau nggak kita jawab nanti takut kita bikinnya hilang. Itu nggak masalah. Kita ucap 1-2 kata nggak masalah. Ini kan ada orang kita misalnya pergi kayak kemarin. sama cerita. Ya, sambil dulu cerita kita. Nah, itu sebaiknya ditinggalkan. Kalau dikerjakan ya nggak apa-apa, nggak berdosa. Cuma kalau kita kerjakan ya nggak ada pahalanya. Gitu. Kemana lagi? Tiga ya. Keempat, membasuh segala anggotanya daripada 3 kali. Kita walaupun airnya banyak di rumah, tidak boleh berlebihan juga. Air pam ada. Maka banjir kemarin kayaknya 3 kali lebih mungkin. Nah, itu sebaiknya 3 kali aja. Usahakan yakinkanlah basah semuanya, matanya, pipinya dan segalanya dalam 3 kali itu. Nggak usah lebih. Itu yang tadi bilang saya lebih, basuhnya lebih. Tapi jumlahnya tak 3. Walaupun basuhnya sudah sampai kemari, tapi jumlahnya basuhnya tak 3 kali. 3 kali. Hah? Kadang kalau kita berkajian kan bajunya Iya, panjang. nggak apa tetap jalan, Iya. dari nggak bisa. Iya. Ini kemana itu? Kalau nggak basah sini nggak sah. Harus basah sampai sini. Kita kemana kalau berpergian? Ya usahakan harus bajunya kalau ditarik kemari harus bisa sampai sini. Kalau bisa pakai apa namanya? Kencing. Kalau nggak bisa. Ada reflection juga bisa. Ini wajib ini soalnya wajib. Boleh, yang penting ya basahnya ini. Boleh kan? Hah? Kalau sampai sini aja bajunya Iya. bisa di. Iya, bisa sampai sini misalnya sampai sini ya pas. Bisa. Karena bajunya nggak. Ini aja nantinya kalau nggak bisa, celupin baju-baju ya. Kalau orang perempuan, Ya. kalau pakai cincin gitu, Kalau nggak terlalu ketat nggak apa-apa. Kalau terlalu ketat kan dilonggarkan aja, diputar-putar aja bisa. Diputar-putar bisa. Ini kalau nggak sampai bajunya harus. Udah? Ke mana lagi? Keempat, membasuh segala anggota daripada 3 kali. Kalau itu untuk menutupi keyakinan boleh, tapi kan nggak selalu gitu kan, nggak kan? Nggak. Pikirannya lagi nggak. Iya. Karena kayak nggak yakin gitu kan. Lagi terbang ke tempat lain pikirannya, nggak apa-apa, dibolehkan. Ini maksudnya tidak boleh di sini, yaitu dia sengaja lebih-lebihkan, mumpung airnya lagi banyak, air pumpnya lagi lancar, air matanya lagi penuh sumur. Nah, kita banyak-banyakkanlah berwudu. Nah, itu yang dimakruhkan. Ini kalau kita nggak basuh sekali lagi, misalnya kita nggak yakin ini nggak basah apa enggak ya, nah, kita basuh tambah satu lagi nggak boleh, nggak apa-apa, untuk mendapatkan keyakinan.
Kelima ya. Kelima, membanyakkan menumpahkan air itu lebih daripada hajat. Sebab karena was-was jiwa, karena keadaan bagi orang yang was-was itu, syaitan yang suka dengan mereka itu dinamai akan dia wilhan. Nah, ini tidak boleh lagi, yaitu kita berwudu sudah banyak ambil gayung, kita basuhkan sini. Sudah hampir 10 kali masih belum yakin juga. Ini adalah namanya tingkatan was-was. Sudah basah baju-baju, dah sampai kemari baju yang basah, masih belum yakin ini terbasah apa enggak. Nah, ini udah was-was ini. Ini bukan yakin, ini bukan ragu lagi, dah was-was. Kalau basuh kepala, yang disuruh sebagian ini udah semuanya basah, masih belum yakin. Nah, itu bukan belum yakin, itu namanya was-was. Itulah setan, itu sudah dikuasai oleh setan. Kemana lagi? Kelima sudah. Keenam satu lagi. Keenam, dua lagi. Keenam, makruh memakai air yang bercampur pada matahari pada bejana yang menerima apa ini? Tawakal. Pada negeri yang sangat panas seperti Mekah dan Madinah, dan yang hampir dengan keduanya itu. Ini nggak termasuk negeri kita. Makruh berwudu dengan air yang dipanaskan oleh matahari. Ini kalau lagi panas, kita ada bejana terbuat dari besi. Tong ya. Misalnya bejana itu dari di sini hampir tidak ada lagi dari besi ya. Misalnya kalau ada ya. Kalau ada dari bejana besi itu kalau lagi sangat panas tidak dianjurkan makruh. Karena kenapa? Kalau lagi sangat panasnya itu karatnya itu akan tergenang di atas air. Nanti saat kita menggunakan air panas itu akan terlengket sama kulit, akan menyebabkan penyakit supak putih-putih itu. Supak ya, itulah. Makanya dianjurkan sebaiknya tinggalkan, jangan menggunakan bejana dari besi apalagi sudah berkarat. Karena kalau lagi panas begini itu akan membahayakan diri kita juga. Ini yang dimaksud sini yaitu di negeri yang bersangatan panas. Kira-kira juga panas-panas, cuma tidak bersangatan. Kalau seandainya kita tinggal di negeri Mekah, di negeri Madinah, dan juga di negeri yang hampir di negeri keduanya, maka dimakruhkan menggunakan air yang dipanaskan oleh matahari. Dan memakai akan dia pada ketika panasnya. Dan demikian lagi, makruh mengambil air sembahyang di dalam bejana tembaga kuning, seperti yang disebutkan akan dia oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ia nakal daripada Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Sya'bah radhiyallahu anhum. Dan juga termasuk dalam perkara makruh kita mengambil air wudu, yaitu yang terletak di dalam bejana tembaga kuningan. Itu makruh juga. Kenapa? Karena juga akan menyebabkan jika lengket airnya pada kulit kita, itu ada karat-karatnya akan menyebabkan penyakit supak tadi. Maka dianjurkan supaya tidak berwudu dengan air di dalam bejana yang dipanaskan oleh matahari. Begitulah riwayat dinakalkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin daripada riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan juga Syu'bah radhiyallahu an. Dan satu lagi yang ketujuh. Sudah ada 6, satu lagi ketujuh. Yang sangat panas. Air lagi mendidih, berwudu lah kita. Mau nyoba, mau tampil beda, itu nggak usah, jangan aja, nggak usah dipraktekkan aja. Dilarang, bahkan di agama dilarang.
Itu namanya cari penyakit. Dan juga dilarang dengan berwudu dengan air yang sangat dingin. Air dalam kulkas kita ambil berwudu. Kenapa nggak sholat? Aku nggak mau sholat, Pak. Dingin kali airnya. Air mana aku ambil? Di kulkas. Salahmu siapa suruh? Air di bak akan ada. Kenapa ambil di kulkas? Kulkas es pula. Itu nggak dianjurkan, bahkan dilarang ya. Dan demikian lagi makruh memakai air telaga apa namanya? Telaga samud ya. Bukan telaga semut, samud. Samudnya di mana? Ini makruh menggunakan air telaga samud di tempat-tempat Allah binasakan orang-orang kafir. Itu makruh kita berwudu. Kalau tahu wudu di sungai gitu. Iya, di sungai itu makruh. Boleh. Ya, makruh. Dan bahkan Nabi kan dulunya pernah disihir. Ya, bukan sungai kita ini, bukan. Ya, enggak, maksudnya seperti berwudu di Laut Merah, tempat karamnya Fir'aun, itu makruh. Kita berwudu di Telaga Samud. Ini Lamut Samud kan umat yang durhaka juga. Umat yang umat Nabi Saleh kalau nggak salah, dia itu Nabi Saleh mengajak umatnya untuk menyembah Allah, tapi dia tidak mau. Bahkan Allah Ta'ala kasih satu mukjizat dengan dikeluarkan satu unta dari batu. Ada satu batu besar, kemudian keluar unta dari batu itu sebagai mukjizat karena mereka meminta. Kalau kau bilang dirimu Nabi, coba keluarkan unta dari batu. Allah Ta'ala keluarkan. Dia Allah Ta'ala Nabiullah Saleh melarang umatnya unta tersebut jangan dibunuh, tapi mereka mengabaikannya dan membunuh. Kemudian umat Nabi Saleh itu dibinasakan Allah Ta'ala dengan teriakan malaikat Jibril. Sekali teriak binasa semuanya. Nah di situ ada sungai, ada telaganya, maka kita dimakruhkan berwudu dengan air tersebut. Air-air di tempat-tempat orang-orang dibinasakan Allah. Umat terdahulu, umat Nabi Lut, umat Nabi Syuaib umpamanya, umat Nabi Saleh, umat Nabi Hud, itu makruh. Kita kan nggak ke sana. Kalau di sini nggak ada ya, tempatnya di mana? Nggak ada, tempat kita nggak ada. Di Aceh kayaknya nggak ada. Di Indonesia kan kayaknya nggak ada di mana. Dan juga makruh lagi berwudu dengan air yang di dalamnya ditaruh sihir bagi Rasulullah. Rasulullah pernah disihir juga aja dahulunya. Pernah disihir, ada sumur di situ. Ada di sumur itu yang biasa Rasulullah berwudu dengan sumur itu. Kemudian mereka taruh sihir sehingga Nabi tidak sanggup berbuat apa-apa saat itu, sakit beliau. Waktu diperiksa ternyata sudah kena sihir. Kemudian Allah Ta'ala turunkan dua surat Al-Ma'uzatain sebagai penangkal sihir, yaitu surat Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Sesudah Rasul membaca ayat tersebut, baru hilang sihir daripada beliau. Sumur itu masih ada sampai sekarang. Nanti kita kalau pergi ke Arab, pergi ke Mekah untuk haji ataupun umrah, maka jangan kita ambil wudhu di air itu. Di Madinah letaknya ya. Itulah yang dimaksud di sini. Saya pikir tadi telaga semut. Kok nggak boleh telaga semut ya? Kok bisa ada telaga semutnya? Itulah 7 perkara yang dimakruhkan kita kerjakan saat kita berwudu. Tadi sunnah sudah ada, makruh sudah kita tahu, kita hindarkan semampu kita. Ini karena termasuk dalam larangan, bukan dalam perintah. Nah, udah sampai sini aja kita ya. Udah jam 4 kurang 10. Udah sampai waktu turun. Karena begini, Abi beda dengan Umi. Abi termasuk kekurangan suara.
nggak cukup suaranya. Kalau lama lagi tidak bisa bersuara lagi. Terbatas, kuota suara terbatas, nggak banyak. Makanya kadang-kadang saya naik agak telat, turunnya agak awal daripada Umi. Nggak apa-apa kan? Sampai di sini lah. Insyaallah kita lanjut Senin depan. Makanya Abi, Boleh. kalau kita tadi kan ngambil air wudhu nggak boleh dilap. Iya. Ini netes di mata pedih, kadang kita gini kan gimana? Nggak apa-apa. Itu dibolehkan karena sudah mudarat. Maksudnya nggak boleh sengaja. Kita sengaja ambil anduk lap, itu yang nggak boleh. Kadang pedih, gini jangan. Iya, nggak apa-apa. Tapi satu lagi masalah ambil air wudhu lagi kan. Iya. Anak kami kan airnya kuning tuh sih. Jadi dia cerita, aku makan kalau ambil wudhu kita Langsung. pakai keran, langsung itu kan, Iya. dari atas. Tapi nanti dia ada beli air itu, air lek nasi itu, cuman nggak banyak tuh air itu. Ya pastinya entah ke perci waktu dia berwudhu itu kan udah sama. Iya. Jadi karena airnya kuning berwudhu, wudhunya sama air yang turun apa pakai keran Iya. kan boleh. Iya. Tapi karena airnya kuning tadi dibilas lah sama air beli. Itu kayak mana? Tapi air beli itu jumlahnya sedikit. Dibilas. Nah, Dibilas nggak bisa. apa-apa. Nggak bisa. Cuma sekali dibilas kan? Nggak apa-apa. Yang penting airnya bukan najis kan? Nggak najis, cuma ada juga kepercik, maksudnya karena sedikit gitu. Nggak apa-apa. Ini Nggak apa-apa, maksudnya. walaupun musakmal itu. Nggak apa-apa karena kan yang dibilas maksudnya sebagai gimana ceritanya ya? Wudhu tadi susah mencoba susah. Maksudnya begini. Untuk menunaikan kewajibannya sudah tadi, sudah iya. sama air kuning itu. Ah, Ini nggak masalah lagi kita taruh air yang sama nggak apa-apa, karena apa-apa. bukan tujuannya untuk menyucikan, nggak apa-apa. Karena kuning kali airnya katanya. Boleh, nggak apa-apa. Orang tua kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia, kita bacakan suratul Fatihah sebagai hadiah, sebagai kabar gembira dari beliau bahwasanya kita masih mengingat orang yang sudah meninggal. Ya, dengan membaca suratul Fatihah berarti kita masih mengingat orang-orang yang telah meninggal dunia.